فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu syarah hadis yang ke-38, setorkan terlebih dahulu yang hadis yang sekarang ini karena yang kemarin-kemarin sudah setorannya. Tafadhal antum. Ayo. Yataqarrabu. Apa? Wa yadahu wa yadahu allati yabtishu biha awa. Bismillah, tafadhal antum. Fa idza ahbabtuhu tafadhal. Apa? Ada yang kurang, tadi ulangi lagi. Man adali waliyan ahabba ilayya wa ma taqarraba ilayya bisyai'in apa? Tafadhal. Ayo, bismillah.
Wa ma yazalu 'abdi yubsiru wa yadahu allati yabtashu wa yadahu allati yabtashu biha. Apa? Apa? Awa na'am. Awa bismillah. Ayo, antum siap? Bismillah. Yang kemarin? Bisa sudah? La bas. Tafadhal. Tafadhal. Ayo. Wan Ibn Abbas. Yang kemarin atau sekarang? Ayo. Wan Ibn Abbas. Inna Allah Ta'ala katabal hasanati apa? Katabahallahu apa? Belum? Nanti lantarkan lagi. Antum belum juga? Nanti lantarkan ya. Nanti dihafal nanti. Na'am barakallahu fikum. Belum kan? Kita lanjutkan barakallahu fikum, selesaikan sekalian. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, summa qala subhanahu, kemudian Allah Taala menyatakan dalam hadits qudsi tersebut, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in habba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa? Daripada atau di antara apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sekali kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadanya, kepada Allah taala dengan perkara yang Allah Taala wajibkan. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah. Nawafil, perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah di antaranya banyak sekali. At-taqarrubu ilallahi matlubun wa ma'murun bih. Mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, matlubun wa ma'murun bih. Diperintahkan dan juga diminta. Bi an ta'malal hasanati wat ta'ati wal qurbat. Yaitu engkau melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ketaatan dan juga perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala. Wa taqarrubu ilallahi laisa bid-da'wa. Dan mendekatkan diri kepada Allah itu bukan semata-mata seruan atau pengakuan saja. Wa innama huwal a'mal, wa innama huwa bil a'mal. Tapi yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalannya. Jadi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan, bukan ucapan saja, bukan semata-mata cuma ngaku-ngaku atau pengakuan. Fa tataqarrabu ilaihi bil a'mal shalihah. Maka hendaknya
engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang salihah, amalan yang baik. Wala tataqarrab ilaihi illa bima syara'ahu. Dan jangan engkau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah telah syariatkan. Fala tataqarrab ilaihi bil bid'i wal khurafat. Jangan sekali-kali engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Khurafat itu perkara-perkara kesyirikan, hayalan-hayalan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarannya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini adalah barometer ukuran untuk amalan apa kemarin? Amalan yang zahir. Ukuran amalan zahir diukur dengan hadis ini. Hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin, Ummi Abdullah radhiyallahu anha. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Adapun amalan batin diukur dengan hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyat. Ahsan, innamal a'malu binniyat. Wa li hadza qala, oleh karena ini Allah Taala mengatakan ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Itu amalan yang lebih aku sukai atau yang lebih aku cintai, melainkan amalannya bagaimana? Amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya. Jadi seorang hamba manakala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Ta'ala senang kalau yang dijadikan amalan tersebut adalah amalan yang Allah Ta'ala wajibkan. Nah, dan amalan-amalan yang Allah Ta'ala sunnahkan walaupun enggak wajib, itu juga Allah Ta'ala senang. Kita lihat. Fadalla ala anna taqarruba ila Allah innama yakunu bima syara'ahu ijaban aw istihbaban. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah hanya saja bisa terjadi dengan amalan-amalan yang Allah Ta'ala syariatkan, baik yang wajib maupun yang mustahab. Mustahab, mandub, masnun sama. Naam. Ijaban yang wajib kal furud, seperti salat 5 waktu. Wajib enggak? Wajib. Naam. Min ada'i shalawatil khams, seperti menunaikan salat 5 waktu. Was zakat, dan juga zakat. Was sham Ramadan, dan puasa Ramadan. Wa haji Baitullahil Haram, dan berhaji ke Baitullahil Haram. Mana itu Baitullahil Haram? Apa maksudnya? Berhaji ke mana kalau haji? Kalau haji ke mana? Ke mana? Kalau haji ke mana? Ke Mesir atau ke mana? Ke Mekah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ini maksudnya adalah apa? Berhaji ke Baitullahil Haram, itu Ka'bah Makkah. Wasilatul arham, dan juga menyambung hubungan silaturahmi. Hadhihi wajibatun, ini adalah perkara-perkara yang wajib. Wa faraid, dan perkara-perkara yang diwajibkan. Fardu, wajib itu hampir sama artinya. Aw istihbaban min nawafil ta'at, atau amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang mustahab. Seperti apa? Seperti amalan-amalan ketaatan, salatul lail, salat malam, qiyamul lail. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Qiyamul lail, salat malam, hukumnya apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Oleh karena itu kalau enggak ada udzur syar'i jangan ditinggalkan. Salat malam itu termasuk apa? Amalan yang dikenal dengan sunnah muakkadah. Rasulullah enggak pernah meninggalkan. Bahkan beliau safar pun tetap menjaga salat malam dan salat 2 rakaat sebelum subuh. 2 salat sunnah yang Rasulullah senantiasa menjaganya ketika mukim ataupun ketika beliau musafir. Apa itu? Qiyamul lail sama 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Karena keutamanya sangat besar. Qiyamul lail, apa keutamanya qiyamul lail, salat malam di antaranya? Apabila qiyamul lail tersebut dilaksanakan di akhir malam, sepertiga malam terakhir, pertama disaksikan oleh para malaikat salatnya. Masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langit dunia. Doanya dikabulkan, meminta diberi, minta ampunan diampuni, Masya Allah. Adapun 2 rakaat sebelum subuh, jangan menyepelekan, jangan meremehkan. Antum tertinggal misalkan, ganti setelah sholat subuh, langsung diganti. Paham ya? Karena keutamanya apa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh
itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum tahu dunia antum? Sekarang ini kita di dunia ini, paham ya? Nah, 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan diremehkan, disepelekan, jangan. Kalau tertinggal, gantikan setelah salat subuh. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azzani wasakumullah, berikutnya. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, wa salatid duha, dan salat duha. Antum secara tidak langsung yang antum lakukan setiap hari itu salat syuruk, ketika antum habis murojaah, habis taran, itu salat duha sebenarnya. Paham ya, sebenarnya salat apa? Salat duha. Karena salat syuruk itu karena dilakukan setelah matahari terbit. Tapi terbitnya ketika kapan? Bukan ketika saat terbit, ya boleh, haram. Ketika matahari terbit langsung antum salat, haram. Tunggu dulu sampai apa? Setinggi tombak. Paham ya? Diperkirakan setinggi tombak. Nah, setinggi tombak itu ya sebagian mereka mengatakan, nah barakallahu fikum, sehasta. Ya seginilah ukurannya kurang lebihnya. Paham ya? Nah, jadi kalau memperkirakan ya kira-kira udah matahari naik, udah bisa. Tapi kalau awal muncul jangan. Karena awal muncul, awal terbit termasuk larangan yang sangat keras. Kan ada berapa larangan keras? 3. Yang 2 ringan, totalnya 5. 5 waktu dilarang untuk sholat. Pertama ketika habis sholat subuh. Kedua habis sholat asar. Yang 2 ini ringan. Yang 3 ini larangan keras, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di tengah-tengah. Oleh karena itu kalau zuhur nunggu apa namanya? Zawal. Matahari tergelincir ke arah barat, enggak di tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah biasanya bayangannya kan enggak nampak. Bendanya berdiri gini ya kelihatannya karena bayangannya. Nah, nunggu zawal dulu. Sehingga nanti bayangannya ke arah mana? Ke arah barat atau timur? Timur. Paham ya? Nampak nanti kan. Nah, itu. Nunggu zawal dulu. Kalau di tengah-tengah enggak boleh. Paham ya? Kecuali kalau salat apa? Abdurrahman, dikenal dengan salat apa yang bisa membatalkan waktu-waktu larangan ini? Antum? Abdurrahman? Awa, ahsan. As-salawat dawatul asbab. Salat-salat yang memiliki sebab. Contohnya, ketika matahari terbenam kok ada jenazah, harus salat saat itu. Salat enggak masalah. Antum masuk masjid mau duduk, kok pas bertepatan matahari tengah-tengah ya, antum mau duduk tahiyat masjid misalkan, salat, ada sebabnya. Tapi kalau menyengaja, wah ana mau salat ini, nanti kalau pas matahari tengah-tengah ana salat, nah itu enggak boleh, haram. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, diingat-ingat 5 waktu yang dilarang untuk salat tadi itu. 3 larangan keras, 2 larangan ringan. Larangan keras kapan? Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di tengah-tengah, larangan keras. Larangan ringan ketika habis subuh sama ketika habis asar. Paham ya? 5 waktu ini upayakan. Nah, barakallahu fiikum, dipahami, dihafalkan. Kita lihat di sini. Warawatib allati ma'al faraid, dan juga salat-salat sunnah yang bersama salat wajib. Seperti qabliyah, ba'diyah, itu dijaga. Karena kenapa sih fungsinya? Untuk menambal kekurangan-kekurangan salat kita yang kita lakukan pada salat wajib. Kan kita enggak bisa memastikan sempurna kan? Salat wajib yang kita lakukan walaupun sekhusyuk apapun itu kan enggak bisa memastikan sempurna. Nah, ditambal kekurangan-kekurangan tersebut dengan adanya salat apa? Salat sunnah, qabliyah sama ba'diyah. Mahum insyaallah. Jadi fungsinya itu besar. Salat qabliyah, ba'diyah jangan antum remehkan. Jangan antum sepelekan, tapi apa? Diingat-ingat, dilaksanakan. Ini bagus sekali nih nasihatnya. Salat duha, kapan itu salat duha? Ya tadi itu diawali ketika matahari terbit. Nah, barakallahu fikum, setinggi tombak sampai sebelum zawal. Itu waktu duha. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Hadhihi nawafilu laysat wajibatan. Ini adalah apa? Amalan-amalan sunnah, bukan wajib. Innama hiya mustahabbatun wa mukammilatun lil faraid wa ziyaratu khair. Akan tetapi ini adalah amalan-amalan sunnah, penyempurna terhadap amalan-amalan kewajiban dan tambahan kebaikan. Paham belum? Jadi amalan-amalan kebaikan itu banyak sekali. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah jangan disepelekan. Yang wajib kan harus dikerjakan. Kan itu. Nah, kita lihat. Kata beliau di situ, fala yanbaghi lil muslim an yaktasira 'alal faraid, maka enggak selayaknya bagi seorang muslim untuk apa? Meremehkan atau mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja, tapi harus
diiringi dengan amalan-amalan yang amalan sunnah, amalan-amalan tambahan diiringi sebagai apa? Penyempurna. Karena kalau enggak diiringi dengan amalan-amalan sunnah, dikhawatirkan masih apa? Masih berlubang amalan-amalan kewajiban tersebut. Nah, kita lihat bal alaihi an yatazawwada minan nawafil aidha, bahkan wajib atas orang tersebut untuk menambah bekal, mencari perbekalan dari amalan-amalan sunnah juga. Fa hadza huwa waliyullah. Nah, maka inilah yang dikenal wali Allah azza wa jalla, alladzi yataqarrabu ilaihi bil faraid wa nawafil, yaitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunnah. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai. Dalla ala anna Allah yuhibbul a'mal as-salihah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala mencintai amalan-amalan saleh. Kama annahu yakrah al-a'mal as-sayyi'ah, sebagaimana Allah Ta'ala membenci amalan-amalan yang jelek. Wallahu yuhibbu wa yabghadu wa yakrahu wa yaskhatu kama yaliqu bi jalalih subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang mencintai dan membenci dan marah dan juga murka sebagaimana yang layak bagi yang layak apa? Dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu bisa marah, murka, benci, cinta, tapi sesuai dengan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak serupa dengan makhluk. Naam. Qaulu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan ucapan dalam hadis tersebut Allah Ta'ala menyatakan, dan masih senantiasa terus-menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hada fihi al-hassu 'ala nawafil. Di sini ada dorongan, motivasi, anjuran untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah jangan disepelekan. Sampai para ulama apa? Na barakallahu fikum, talabul ilmi min afdhalin nawafil, min afdhalin nawafil ibadah. Mencari ilmu itu termasuk apa? Termasuk amalan ibadah sunnah yang paling afdal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau misalkan taruhlah berseberangan dengan puasa sunnah ya, atau berseberangan dengan barakallahu fikum amalan-amalan sunnah yang lainnya, talabul ilmi itu yang paling afdal. Min afdali nawafil ibadah talabul ilmi. Termasuk amalan-amalan ibadah yang sunnah yang paling afdal adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmu orang faham, kan itu. Dengan ilmu orang akan faham dan mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Naam. Ikhwan fi din azdani wasakumullah, kita lihat lagi berikutnya. Li'anna fiha wa alla yazhad al-insan fiha, dan hendaknya orang itu tidak meremehkan, tidak merasa zuhud dengan amalan sunnah. Paham ya? Karena amalan sunnah jangan diremehkan. Antum beramal sunnah walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada amalan bid'ah. Sampai-sampai diungkapkan oleh seorang sahabiyun jalil, kalau tidak salah itu ungkapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iqtisadu bis sunnah khairun minal ijtihad fi bid'atin. Apa artinya? Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Paham ya? Jadi walaupun amalan sunnah sedikit yang antum lakukan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi bid'ah. Paham ya? Taruhlah antum sekarang mencabuti bulu ketiak, sunnah enggak? Sunnah. Ada orang di tetangga antum tahlilan 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha 1000 kali. Antum santai gini, nyabuti bulu ketiak, mana yang afdal kira-kira? Aba Ahmad. Naam. Antum ngamalkan sunnah. Yang tadi yang 1000 kali bid'ah yang diamalkan. Itu maksud daripada ucapan Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Itu ungkapan beliau. Al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dalam kebid'ahan. Antum lihat orang-orang itu sungguh-sungguh enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti setelah itu istirahat, ada makanan, ada minuman, ya enggak? Nah, barakallahu fiikum, sungguh-sungguh sekali, tapi dalam bid'ah. Antum santai, nyabut dulu ketiak, nyukur kumis. Masyaallah sunnah, kan itu. Sederhana tapi sunnah. Nah,
Itu sekedar selingan faedah barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam. Ana pernah dinukilkan kisah seperti ini yang semakna dengan ini. Jadi dulu kisahnya itu, ada orang dituduh majnun dia, dituduh gila. Karena apa? Karena dia dibilang enggak sopan dia. Kenapa enggak sopan? Orang pada melakukan ritual bid'ah, dia lewat nyabut bulu ketiak ini dia. Dianggap sama orang-orang itu enggak sopan. Akhirnya dia komentar, justru kalian tuh yang enggak sopan dengan Rasulullah SAW. Lah kenapa kalian melakukan bid'ah? Kami melakukan sunnah. Maksudnya itu orang-orang tadi yang melakukan bid'ah tadi itu negur sama si fulan tadi yang nyabut bulu ketiak di hadapannya tadi itu enggak sopan itu katanya. Akhirnya yang mencabut bulu ketiak tadi mengatakan kalian tuh yang enggak sopan dengan Rasulullah SAW. Amalan kalian tuh amalan bid'ah, sedangkan amalan yang aku lakukan amalan apa? Sunnah. Terdiam mereka. Menunjukkan bahwasanya amalan sunnah itu sedikit tapi masya Allah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, li'anna fiha khairan katsira, dikarenakan di dalam amalan sunnah terdapat kebaikan yang banyak. Wan nawafilu, nawafil, nah barakallahu fiikum, jamak dari apa sih nawafil itu? Jamak dari nafil, nafilah. Paham ya, nawafil? Jam'u nafilatin, jamak dari nafilah. Wa hiya ziyadah, amalan-amalan tambahan, yakni ziyadatun 'alal faraid, amalan-amalan tambahan di atas amalan-amalan kewajiban. Ada salat 5 waktu itu amalan wajib. Di samping itu ada qabliyah, ada ba'diyah, itu namanya nawafil, amalan-amalan tambahan yang fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Karena salat wajib yang kita lakukan, kita enggak bisa memastikan sempurna. Pasti kekurangan ada, kadang enggak khusyuk, ya enggak? Kadang kita terfikirkan pikiran yang lain, sehingga disempurnakan, ditambal dengan amalan apa? Amalan nawafil tadi itu. Salat qabliyah, ba'diyah, jangan sampai diremehkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah Taala menyatakan dalam hadits qudsi itu, hatta uhibbah, masyaallah. Kalau seorang hamba terus-menerus melakukan amalan sunnah sampai-sampai Allah Taala mencintainya, bayangkan, mencintai hamba tersebut. Hadza fihi itsbatul mahabbah lillahi azza wa jalla. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala mencintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai. Wa annahu yuhibbu ibadahu shalihin. Dan bahwasanya Allah Taala mencintai hamba-hambanya yang saleh. Wa yuhibbul a'malus salihah, dan juga mencintai amalan-amalan yang salihah. Di antara dalil yang menunjukkan Allah Taala memiliki sifat cinta apa di antaranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalil yang lainnya lagi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalil yang lain lagi, apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Paham ya? Enggak masalah, simpel padat tapi ada lafaz mahabbah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada enggak tingkatan kecintaan yang lebih daripada mahabbah? Apa namanya? Khullah. Al-khullah. Namanya al-khullah. Nah, siapa di antara orang atau manusia yang mendapatkan gelar kecintaan yang tinggi ini, al-khullah ini siapa? Semua orang atau hanya beberapa orang saja? 2 orang nabi, siapa dan siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad itu mana? Nabi Ibrahim sama? Yakin? Ayo, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani Allah khalila. Law kuntu muttakhidan min hadhil ummah khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ittakhadani Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Law kuntu muttakhidan min ummati khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila. Apa artinya? Allah Taala telah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah Taala menjadikan Ibrahim khalil. Khalil itu kekasih, mendapatkan kecintaan yang lebih. Paham ya? Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku ini khalil, niscaya kata Rasulullah siapa yang jadikan khalil? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi enggak ada lagi. Setelah itu enggak ada lagi, yang ada hanya mahabbah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nah, kita lanjutkan lagi.
Wa dalla ala anna al-a'mal as-salihata tusabbibu mahabbatallahi lil 'abdi. Masyaallah. Ini juga menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan sebab Allah taala mencintai hambanya. Fa idza kunta turidu an yuhibbakallah, apabila kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, Allah taala mencintaimu, fa aktsir minat ta'at, perbanyaklah amalan-amalan ketaatan. Sampai-sampai para ulama bagaimana mengatakan? Nah, barakallahu fikum, asy-sya'nu kaifa yuhib wa laisa asy-sya'nu kaifa yuhib. Atas makna itu. Nah, maksudnya bagaimana? Yang paling terpenting itu bagaimana orang itu dicintai, bukan dia mencintai. Kita mungkin mencintai Allah bisa, cuman Allah Taala cinta enggak dengan kita. Paham ya? Jadi yang jadi patokan itu bagaimana caranya Allah Taala cinta dengan kita, bukan kita hanya sekedar ngaku cinta gitu ya. Nah, jadi yang paling terpenting bagaimana caranya Allah Taala mencintai kita, bukan caranya kita mencintai. Paham ya? Nah, bukan sekedar ucapan kita cinta, tapi apa? Tapi bagaimana caranya Allah Taala mencintai kita. Nah, barakallahu fikum, dengan amalan-amalan saleh tadi itu. Fa idza kunta turidu an yuhibbakallah fattabi'ir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kamu ingin Allah Taala mencintaimu, maka ikutilah Rasul. Cara sebab seorang hamba agar mendapatkan kecintaan Allah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau diperintahkan, kalau memang umatmu itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Paham ya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah Taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan, mendapatkan kecintaan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu, Allah Taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Bayangkan, seakan-akan menyatu, seakan-akan ya, tapi itu pendapat yang keliru yang mengatakan Allah telah menyatu dengan makhluknya. Pendapat kelompok sesat dari kalangan siapa yang mengatakan Allah telah menyatu dengan makhluknya, Allah Taala berada di dalam makhluknya? Pendapat kelompok apa ini? Siapa yang ingat? Antum ingat? Antum? Ada dua kelompok sesat berbahaya, dan bisa dikatakan dua kelompok ini sangat-sangat bahaya sekali. Mengatakan Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya, atau Allah Taala itu berada di dalam makhluk tersebut. Kelompok apa? Ingat ya? Antum? Sufiyah masih umum, ada yang lebih khusus lagi. Antum Mas Ibrahim? Mufawidah? Wah, itu lain lagi itu mufawidah. Jangan campur-campur. Ayo. Abdullah, tafadhal. Ittihadiyah satunya. Antum? Tambahin lagi Abdullah satunya. Antum? Apa? Ittihadiyah sama wahdatul wujud sama. Apa satunya lagi? Sering tak sebutin kalau enggak salah. Atau masih ingat? Hululiyah, ahsan. Ini al-hululiyah sama ittihadiyah. Paham ya? Ittihadiyah mengatakan Allah Taala menyatu dengan makhluknya, wahdatul wujud. Paham ya? Kamu ya Allah, Allah ya kamu gitu loh. Nah, ngerti kan? Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum, sampai dikatakan ma fil jubbah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Termasuk ulama mereka yang mereka agungkan. Nah, barakallahu fiikum, Ibnu Arabi mengatakan ma fil jubbah ilallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Maksudnya apa maksudnya? Dia sendiri ngaku Allah itu loh. Paham ya? Kan parah. Kamu ya Allah, Allah ya kamu gitu loh. Itu ittihadiyah. Kalau al-hululiyah, hulul itu Allah Taala itu berada di dalam makhluk itu. Makhluk itu ya makhluk, tapi di dalamnya ada Allah gitu loh. Ya sama sebenarnya, menyatu. Cuman bedanya kalau ittihadiyah itu benda ini ya Allah gitu loh. Allah itu ya benda ini gitu loh. Parah. Kalau hululiyah ini memang makhluk, cuman di dalam makhluk itu ada Allah. Allahul musta'an. Kedua-duanya apa? Kelompok yang parah dan keliru.
Jangan diikutin barakallahu fikum. Nah, apa maknanya ini tulisan? Maknanya apa kita lihat? Apabila aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, aku adalah kakinya. Bayangkan. Seakan-akan nempel seakan-akan, tapi kita lihat maknanya. Bi makna annallaha yusaddiduhu fi hadhil umur. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan, memberikan apa? Kelurusan di dalam perkara-perkara ini. Maksudnya bagaimana? Pandangannya lurus, pendengarannya lurus, tangannya lurus, kakinya lurus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua perbuatannya itu lurus di atas kebaikan. Kalaupun mendengar kebaikan. Kalaupun melihat kebaikan. Kalaupun memegang dengan tangan memegang kebaikan. Kalaupun dia berjalan kaki, berjalan menuju kebaikan, itu maksudnya. Diberikan kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fala yandur illa ila ma yurdillah, maka dia tidak melihat. Bayangkan, kalau Allah taala sudah mencintainya, maka hamba tersebut tidak melihat kecuali ila ma yurdillah, kecuali kepada perkara yang Allah telah ridhoi. Bayangkan, masyaallah. Wala yasma' bi udhunihi illa ma yurdillah. Dan Allah Ta'ala ketika mencintai hamba tersebut, maka hamba tersebut tidaklah mendengar kecuali apa? Tidaklah mendengar dengan telinganya kecuali apa-apa yang Allah telah ridhoi. Masya Allah. Fayaghuddu basarahu amma yuskhitullah. Maka hamba tersebut menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang membuat Allah Ta'ala murka. Ini termasuk perkara yang sangat mulia nih barakallahu fikum. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai hambanya diberikan apa tadi? Kelurusan dalam semua urusannya, sampai mata saja tunduk dia. Tunduk, enggak mau melihat perkara yang haram. Masya Allah. Nasallaha min fadlih. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, wala yasma'i ila ma harramallah, dan tidak mendengar kepada perkara yang Allah telah haramkan. Wa inna ma yasta'milu hadhil hawas fi ta'atillah azza wa jalla. Akan tetapi hamba tersebut kalau sudah Allah Taala cintai, Allah Taala sudah menjadi pelindung dan juga apa? Menjadi barakallahu fikum penolong, memberikan kelurusan kepada hamba tersebut. Apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan hawas panca indera. Tidak menggunakan panca inderanya kecuali apa? Barakallahu fikum pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yasta'milu hadhil hawas fi ta'atillah azza wa jalla. Hanya saja hamba tersebut menggunakan 5 barakallahu fikum indera hanya untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena panca indera itu ada 5 indera. Nah, pertanyaannya, antum tahu panca indera enggak antum? Antum tahu panca indera? 5 indera. Setiap orang itu yang normal biasanya yang masuk dalam artian yang normal, globalnya itu memiliki apa? Memiliki 5 indera. Antum tahu 5 indera? Apa? Indera apa aja? Apa namanya? Indera apa namanya? Tangan mau ngapain? Inderanya dulu, nanti alatnya gampang. Ada 5 indera. Antum bantu. Indera apa? Indera peraba, tangan. Terus indera perasa, apa perasa? Mulut. Bibir. Apa? Ya apa? Apa alatnya apa? Lidah. Indera perasa, indera peraba. Yang ketiga, indera pendengar apa itu? Kuping, telinga. Telinga. Kemudian yang keempat, apa? Indera apa namanya? Indera penafas. Udara. Yang tepat. Hitung benar alatnya itu indera apa? Indera apa hitung? Apa? Pencium atau pembau. Itu. Kemudian satu lagi penglihat itu apa? Mata. Itu namanya panca indera. 5 indera. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Yang belum paham dipahami ya. Jadi kita secara global manusia itu memiliki panca indera tadi itu. Nah, ini kalau Allah Taala sudah mencintai hamba tersebut 5 indera ini akan apa? Digunakan berketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika wa yadahu allati yabtashu biha. Seperti itu pula tangannya yang dia bentangkan dengannya, fala ya'khud wa yu'ti illa lillah azza wa jalla. Masyaallah. Maka dia tidak memberi, tidak mengambil kecuali hanya
untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ngasih pun karena Allah, memberi pun karena Allah, tidak mengambil harta yang haram. Berikutnya, la yastamil yadahu illa fima huwa min ta'atillah azza wa jal. Dia tidak menggunakan tangannya kecuali pada perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia pakai itu berjalan dengannya, la yamshi illa ila ma yudillah. Orang tersebut tidak berjalan kecuali apa? Hanya kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala ridhai. Fayamshi lil masajid, maka orang tersebut berjalan menuju mana? Masjid. Paham ya? Berjalan menuju ke masjid. Wa yamshi li silatil arham, dan dia berjalan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Wa yamshi ila ta'atillahi azza wa jal, dan dia berjalan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Wala yamshi ila al-masarih wal mala'ib wa ila amkinatil fasad. Masyaallah. Orang tersebut tidak akan berjalan menuju tempat-tempat yang itu tempat bermain atau menuju tempat-tempat yang rusak, tempat-tempatnya haram, karena sudah Allah Taala apa? Lindungi. Li'anna khutuwatihi tuktab alaih, masyaallah. Karena langkah-langkahnya itu dicatat. Langkah-langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melangkahkan kepada kebaikan dicatat dengan apa? Kebaikan. Kalau dia melangkahkan kakinya untuk kemaksiatan dicatat dosa. Seperti itu. Nah, sudah kita lewati kan? Awal dia mulai dari rumah sampai menuju ke masjid, langkahnya dicatat. Sampai dia pulang pun dicatat juga dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Idza masya ila khairin tuktab khutuwatuhu lahu hasanatin. Apabila dia berjalan menuju kebaikan, maka dicatat langkah-langkahnya. Nah, barakallahu fiikum, dengan kebaikan-kebaikan. Fa yuwaffiquhu Allah fi sam'ihi wa yuwaffiquhu fi basarihi wa yuwaffiquhu fi yadihi wa yuwaffiquhu fi rijlihi fala yamshi wa la yakhud wa la yu'ti wa la yanzur wa la yasma' illa ma fihi naf'uhu 'indallah. Masyaallah. Artinya apa? Artinya setiap pandangan atau setiap langkah yang dilangkahkan berupa kebaikan, Allah Ta'ala berikan taufik kepada dia, pada pendengarannya, pada penglihatannya, pada tangannya, pada kakinya. Maka dia tidak berjalan, tidak mengambil, tidak memberi, tidak melihat, tidak mendengar, kecuali pada perkara-perkara yang itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaannya. Na'am, barakallahu fikum. Wassababu fi hadza, sebabnya kenapa? Kenapa kok lurus? Sebabnya kenapa? Kita lihat. Wassababu fi dzada annahu taqarraba ila Allah bil faraid tsumma atba'aha bin nawafil. Masyaallah. Sebabnya karena orang tersebut yang mendapatkan kelurusan dari Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia mengikuti dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah, nawafil, qabliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan kalau enggak ada udzur. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Semangat di dalam melakukannya sebagai apa tadi? Penyempurna, penambal kekurangan-kekurangan yang ada pada salat wajib. Kita lihat. Faman arada hadhil maziyah, maka barang siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan ini, maziyah, keistimewaan, fa alaihi an yuhafidha 'alal faraid, maka wajib atas orang tersebut menjaga kewajiban-kewajiban. Wa an yataqarraba ila Allah binawafil mastata', dan hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah semampunya. Amalan sunnah banyak atau tidak? Banyak sekali, dan enggak mungkin kita melakukan semuanya. Karena apa? Karena kita enggak memiliki kemampuan yang semuanya kita laksanakan. Hanya sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, kita lihat berikutnya. Fa hadhihi maziyatun 'azimatun. Ini merupakan keistimewaan yang agung. Wa hiya sahlatun liman waffaqahullah azza wa jalla wa sa'batun 'ala man haramahullah. Masyaallah. Ini merupakan kemudahan bagi orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya, dan sulit bagi orang yang Allah telah haramkan. Contohnya apa? Amalan sunnah yang banyak orang meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum, amalan sunnah yang mudah dia lakukan tapi banyak orang meninggalkannya, yaitu libasul izar, memakai sarung. Memakai sarung itu ringan, mudah bagi yang Allah telah mudahkan, tapi berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Berat bagi orang-orang yang keberatan, karena sarung itu bisa direkayasa. Kalau antum malas ngikat, kasih kolor, selesai. Izar, paham ya? Nah, bentuknya bentuk sarung tapi kan berkolor.
enak tinggal dipakai selesai. Sunnah. Tapi kalau barakallahu fikum wahana enggak bisa ini. Wah, kerja di bangunan masa pakai sarung, coba. Bisa insyaallah. Kalau udah terbiasa pakai sarung, itu rasanya enggak pakai sarung itu risih. Terutama kalau jubahnya dilepas. Paham ya? Kalau jubahnya melekat itu masih mending enggak nampak ya. Walaupun istilahnya kalau ngamal sunnah itu enggak pandang mau jubah atau enggak pakai jubah ya. Cuman hukum globalnya kalau masih berjubah itu masih mending. Tapi kalau sudah berkaos, berkoko, pakai gamis, kemudian cuman pakai sirwal saja tanpa sarung itu kurang. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa? Ketika Sudai bin Ajlan Al-Bahili bertanya, "Ya Rasulullah, inna ahlal kitab yatasarwalun wa la yatazirun." Ya Rasulullah, ahlul kitab itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Wa khalifu ahlul kitab, dan selisihilah ahlul kitab. Paham ya? Inilah yang disebut oleh para ulama, terkadang amalan sunnah itu berat bagi orang-orang yang keberatan, tapi mudah bagi orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Jadi kita walaupun seakan-akan dohirnya sarung itu untuk selimut, tapi ternyata bisa dipakai untuk sunnah. Bisa dipakai untuk amalan apa? Sunnah. Biasakan barakallahu fiikum, terutama ketika lepas jubah, ketika lepas gamis misalkan, lengkapi dengan sarung, sirwal, kaos, sarung, sirwal. Insyaallah kalau terbiasa itu rasanya masya Allah. Sekali buka aja rasanya malu, enggak enak itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kalau enggak percaya buktikan. Kalau enggak percaya buktikan. Karena ya yang sudah membuktikan merasakan kan itu. Tapi kalau belum membuktikan mungkin masa sih kayak risih pakai sarung. Tebel rasanya kayaknya. Paham ya? Coba aja kalau enggak percaya. Coba aja ya. Insyaallah biidznillah ringan semuanya. Ingat-ingat ya, memakai sarung itu sangat ringan bagi Allah Taala bagi orang-orang yang Allah Taala mudahkan, tapi berat bagi orang-orang yang keberatan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fa'alal muslim an yas'alallah salah wal hidayah wat taufiq. Tapi pakai sarung enggak wajib ya, jangan sampai salah sangka ya. Memakai sarung hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah itu afdalnya dikerjakan. Nah, walaupun ketika meninggalkan tidak berdosa. Kita lihat sini. Fa'alal muslim an yas'alallah salaha wal hidayah wat taufiq. Maka wajib atas seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan, hidayah dan taufik. Wa yasta'ina billah azza wa jal, dan minta pertolongan kepada Allah. Wa la yakun 'alal 'aks mukhalifan lillahi azza wa jal, tabi'an lil hawa, tabi'an li syahwati nafsi, tabi'an li syaitanir rajim. Falyahdhar min hadza. Masyaallah. Nasihat yang sangat bagus sekali. Jangan sebaliknya menyelisihi Allah Ta'ala, jangan mengikuti hawa nafsunya, jangan mengikuti apa? Syahwat dirinya, jangan mengikuti setan yang terkutuk. Maka hendaknya dia berhati-hati dari perkara ini. Yang diikuti adalah apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Qauluhu subhanahu wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Ini termasuk hasilnya. Kalau Allah Ta'ala sudah cinta dengan hambanya, enggak usah nanya sudah. Kalau Allah Ta'ala sudah senang cinta dengan hambanya, ini hasilnya. Meminta diberi, minta perlindungan dilindungi, bayangkan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hamba tersebut meminta kepadaku, sungguh niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adani la'u'idanna. Dan apabila hamba tersebut minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Tamamul hadis yufassiru awwalahu. Kesempurnaan hadis ini menafsirkan, menjelaskan yang pertama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau Allah Ta'ala sudah memberikan kelurusan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Memberikan apa saja yang dia minta. Memberikan pertolongan, perlindungan kalau dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kita lihat. Maksudnya yang mana yang ditafsirkan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yabsir bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna. Fa akhirul hadis yufassiru awwalahu. Akhir hadis ini, potongan hadis ini perhatikan baik-baik. Akhir hadis ini, wa la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna. Ini apa? Menjelaskan yang pertama tadi itu. Apa yang pertama? Pendengaran, penglihatan,
tangan, kaki. Kalau Allah Ta'ala sudah memberikan perlindungan, kelurusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa yang dia minta. Walaysa ma'nahu anna Allah yahillu fil 'abdi wa yadkhulu fihi. Ini bantahan terhadap apa? Terhadap kelompok sesat tadi itu. Al-hululiyah sama apa? Al-ittihadiyah. Dan bukan maknanya bahwasanya Allah Ta'ala yahillu fil 'abdi. Bukan maknanya Allah Ta'ala itu berada di dalam hamba. Menyatu dengan hamba wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalamnya. Kama taquluhu al-hululiyah wal bahaiyah qabbahahumullah. Masyaallah, Allah musta'an. Sebagaimana yang diungkapkan al-hululiyah wal bahaiyah. Bahaiyah itu pecahan dari kelompok sufiat juga. Mirip. Pemahamannya mirip. Qabbahahumullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kejelekan kepada mereka. Ini doa jelek ini ya. Maksudnya hululiyah, ittihadiyah itu mengatakan Allah Ta'ala menyatu gitu loh. Menyatu berada di dalam makhluk tersebut. Jadi kata mereka, ana kalau ngambil ilmu enggak perlu lewat perantara. Langsung ngambil ilmu dari Allah Ta'ala katanya. Lah kok bisa? Lah ana ini Allah gitu. Allah itu ya ana katanya. Sampai separah itu, bayangkan itu. Allah musta'an. Kita lihat, inna ma'nahu anna Allah yusaddiduhu wa yu'inuhu wa yuwaffiquhu wa yahmi wa yansuruhu. Hada makna. Akan tadi maknanya adalah Allah Ta'ala itu memberikan kelurusan kepada orang tersebut dan menolongnya, memberikan taufik kepadanya dan menjaganya serta menolong orang tersebut. Ini maknanya. Bukan Allah Ta'ala nyatu nempel itu enggak. Jadi antum pahami baik-baik ya. Jangan seperti orang-orang ittihadiyah dan al-hululiyah. Kata mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah Ta'ala menyatu. Kita katakan itu adalah pendapat yang batil, penafsiran yang keliru. Yang benar itu Allah Ta'ala bersama hambanya apanya? Yang bersama hamba pengawasannya, ilmunya, itu yang bersama hambanya, bukan zatnya menyatu dengan hamba. Itu keliru ya. Naam, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin.